tanggal yang sama 29 dan 30 Desember 2025. Kang Erwin, Wakil Wali Kota Bandung yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan wewenang, kini meminta agar Wakil Wali Kota Bandung, Kang Farhan, ikut diperiksa. Menurut tim kuasa hukum Kang Erwin, tidak ada bukti-bukti yang otentik selama penyidikan, teman-teman ya. Justru yang punya kewenangan penuh adalah Wali Kota Bandung, yaitu Kang Farhan. Sehingga Kang Erwin meminta agar Wali Kota Bandung ikut diperiksa, teman-teman. Wah, ada apa nih? Kayaknya ini menarik untuk dibahas dan dibaca beritanya, teman-teman. Wakil wali kota dengan wali kota, apakah nanti akan saling sikut menyikut, teman-teman ya? Sebetulnya tidak hanya wakil wali kota Kang Erwin yang meminta agar Farhan diperiksa, tetapi banyak netizen yang juga berharap dari pertama kali Kang Erwin ditetapkan sebagai tersangka agar Kang Farhan ini ikut juga diperiksa, teman-teman ya. Ya, imbas Farhan pernah menyindir Kang Deddy Mulyadi, ya kan, gubernur konten, terus sampah tidak terselesaikan, pungli tidak terselesaikan, macet tidak terselesaikan ya. Ya, kita baca dulu, teman-teman ya. Saya akan membacakan sebuah berita nih, teman-teman ya. Jangan lupa disimak dan jangan di-skip, teman-teman. Ini menarik untuk kita kemudian pahami ya. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Bandung sampai hari ini belum melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam perkara penyalahgunaan wewenang yang menyeret wakilnya Erwin. Dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Erwin yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya mendesak kejaksaan untuk segera memeriksa Farhan. Wah, ini wakil wali kota dengan wali kota kayaknya akan ada sikut menyikut nih, teman-teman ya. Mulai-mulai, aduh, nggak akur nih kayaknya ini nih. Ada indikasi, wah, nggak akur ini, teman-teman. Ini menarik untuk kita baca terus, teman-teman ya. Jadi sampai hari ini tidak ada yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan, baik penyalahgunaan wewenang, kemudian jual beli jabatan, termasuk pemerasan. Tidak ada bukti-bukti tersebut, kata kuasa hukum Erwin Rahman Hidayat. Justru sampai sekarang dari keterangan Pak Erwin itu sudah waktunya Kejaksaan Negeri Bandung memanggil itu wali kota hari ini. Jadi berdasarkan tidak terbuktinya, tidak ada bukti-bukti yang otentik soal penyalahgunaan wewenang, jual beli jabatan yang katanya itu dilakukan oleh Kang Erwin ya, itu menjadi dasar untuk kemudian tim kuasa hukum dari Kang Erwin ini untuk meminta pihak Kejari Kota Bandung agar memeriksa Wali Kota Bandung Kang Farhan, teman-teman ya. Itu harus dipanggil hari ini. Keterangan saksi termasuk Pak Erwin sudah menjelaskan peran wali kota dalam rotasi. Mutasi termasuk pekerjaan-pekerjaan yang menjadi program pemerintah Kota Bandung, jelasnya. Dia kemudian membocorkan bahwa dalam ponsel kliennya yang disita oleh kejaksaan terdapat grup WhatsApp bernama Pendopo di dalamnya. Ada Farhan dan tersangka lainnya. Mungkin bocoran sedikit, jadi dalam handphone yang disita oleh pihak kejaksaan itu ada handphone Pak Wakil Wali Kota Pak Erwin, di situ ada grup chat yang isinya ada Wali Kota Pak Erwin dan Pak Awang Rendiana. Di situ jelas sekali peran wali kota sebagai apa. Nama grupnya Pendopo. Waduh. Di sini ternyata mulai terbongkar nih. Ternyata dalam handphone wakil wali kota Bandung, Kang Erwin, itu ada grup yang di situ peserta grupnya ada wali kota Bandung Kang Farhan, teman-teman. Dengan begitu, Rahman meminta agar kejaksaan segera melakukan pemeriksaan terhadap Farhan ya, guna membuat terang perkara tersebut. Dalam percakapan grup WhatsApp tersebut, kata Rahman, sudah jelas tidak ada pembahasan proyek. Sementara di dalam chat-chat yang ada, itu sudah jelas bahwa betapa terbatasnya kewenangan Pak Erwin sebagai wakil wali kota, dan kewenangan penuh itu dimiliki oleh wali kota Bandung. Jadi menurut tim kuasa hukum Kang Erwin, kewenangan yang dimiliki oleh Kang Erwin sebagai wakil wali kota itu terbatas gitu loh. Yang memiliki kewenangan penuh itu adalah wali kota Bandung, yaitu Farhan gitu loh. Sehingga tim kuasa hukum dari Kang Erwin ini meminta agar itu si Farhan segera diperiksa. Nah, sampai sekarang belum ada kabar ya, teman-teman, bahwa Kang Farhan sudah diperiksa atau belum. Ini belum ada kabar, teman-teman. Sebelumnya Kejari Kota Bandung
menyampaikan memang belum ada rencana untuk memanggil wali kota Bandung. Meskipun tersangka dalam kasus ini yaitu wakilnya dan orang terdekat dari Farhan gitu loh. Kami telah meriksa lebih dari 75 saksi dan belum ada satu keterangan saksi pun yang mengarah ke nama tersebut, maksudnya adalah Farhan. Ujar kasih intel ke dari Kota Bandung Alex Akbar. Meski begitu, Alex memastikan kasus ini tidak hanya berhenti pada penetapan dia orang tersangka itu saja, teman-teman. Ya, pendalaman pun masih dilakukan ketika nantinya dalam proses pendalaman ini memerlukan keterangan Wali Kota Bandung Farhan, maka akan dilakukan. Jika ada keterangan saksi yang mengarah pada nama tersebut, Wali Kota Bandung, kejaksaan dipastikan akan memeriksa yang bersangkutan, teman-teman ya. Jadi ya nanti ini akan sangat berpotensi wali kota Bandung akan diperiksa oleh pihak Kejari, teman-teman ya. Tinggal nunggu apakah ada nama-nama yang diinformasikan oleh saksi-saksi nanti di pengadilan, teman-teman. Apakah Kang Farhan akan juga terseret dalam kasus ini? Kita tidak tahu untuk sekarang ya. Kita nanti lihat bagaimana update-nya, bagaimana perbaruan daripada kasus ini di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam konten ini. Nanti akan saya update lagi jika ada perbaruan, ada perkembangan dari kasus ini. Saya akan membuat konten lagi, teman-teman ya. Cukup, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal yang sama 29 dan 30 Desember 2025. Intinya begini, jadi yang diperiksakan terhadap klien kami, Pak Erwin, itu hanya sebatas undang-undang pemerintah daerah, kewenangan dari wakil wali kota, tupoksi. Tinggal berbicaranya tupoksi saja, tidak ada bukti-bukti yang disodorkan oleh penyidik berkaitan hak pasal-pasal yang disangkakan, peristiwa hukum yang terjadi, ataupun misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami. Jadi hanya berbicara kewenangan saja. Bahkan dalam dua pemeriksaan tersebut, pertanyaannya hanya itu saja. Apa yang menjadi kewenangan? Jadi tidak ada bukti yang disodorkan oleh penyidik kepada kami berkaitan dengan apa pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami, Pak Erwin. Jadi sampai hari ini tidak ada yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan. Baik penyalahgunaan wewenang, kemudian jual beli jabatan. Itu sebab termasuk pemerasan. Tidak ada itu bukti-bukti tersebut. Justru sampai sekarang dari keterangan Pak Erwin itu sudah tepat sekali kalau sudah waktunya Kejaksaan Negeri Bandung memanggil itu wali kota hari ini. Pak Farhan itu harus dipanggil hari ini. Keterangan saksi termasuk Pak Wakil sudah menjelaskan peran wali kota dalam rotasi, mutasi termasuk pekerjaan-pekerjaan yang menjadi program pemerintah Kota Bandung. Mungkin bocoran sedikit, teman-teman. Jadi di dalam handphone yang disita oleh pihak kejaksaan itu ada handphone Pak Wakil Wali Kota, Pak Erwin. Di situ ada grup chat yang isinya ada wali kota, Pak Erwin dan Pak Awal. Di situ jelas sekali peran wali kota sebagai apa. Nama grupnya Pendopo. Silakan teman-teman tanya ke penyidik nanti. Ya, di situ sudah jelas peran Pak Wali Kota. Jadi hari ini saya meyakini harus segera diperiksa itu wali kota. Karena klien kami, Pak Erwin, itu tidak ada. Jual beli jabatan tidak ada. Mengenai proyek, pemaksaan proyek tidak ada. Sementara di dalam chat-chat yang ada di dalam itu sudah jelas bahwa betapa terbatasnya kewenangan Pak Erwin sebagai wakil wali kota dan kewenangan penuh itu dimiliki oleh wali kota Bandung.